Assalamualaikum, halo semuanya, kenalin, aku Ayu. Sekarang aku adalah mahasiswi Master of Accounting di Universiti Kebangsaan Malaysia. Aku kuliah di sini dengan beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, tepatnya Malaysia Technical Cooperation Program Scholarship. Nah, beberapa minggu yang lalu banyak DM dan WA yang masuk ke aku nanyain tentang tips dan trik IELTS. Ada juga yang nanyain IELTS itu apa bedanya sama TOEFL, terus gimana cara belajar IELTS sampai dapat skor yang cukup untuk daftar beasiswa, dan banyak pertanyaan lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, aku akan merangkum informasi mengenai IELTS di video ini di episode Ngomongin IELTS. IELTS adalah singkatan dari International English Language Testing System. Ini adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. IELTS ini populernya digunakan untuk mendaftar beasiswa, mendaftar kampus di luar negeri, dan melamar pekerjaan, dan untuk kegiatan lainnya yang mengharuskan seseorang fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, IELTS ini diselenggarakan oleh Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Australia. Jadi, ketiga lembaga ini adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan IELTS, tes IELTS gitu. IELTS juga terbagi menjadi dua, yaitu IELTS General Training dan IELTS Academic. Nah, di video kali ini aku akan fokus membahas mengenai IELTS Academic. Komponen tes IELTS. IELTS memiliki 4 komponen atau 4 mata uji keterampilan. Yang pertama, listening atau mendengarkan. Yang kedua, reading atau membaca. Yang ketiga, writing atau menulis. Dan yang terakhir adalah speaking atau berbicara. Nah, untuk penyelenggaraan tesnya ini tergantung di mana kalian ikut tes. Untuk pengalaman aku, tes speaking atau berbicara dilakukan 1 hari sebelum ketiga tes lainnya. Jadi di hari Sabtu itu aku tes speaking, kemudian di hari Minggu aku tes listening, reading, dan writing secara berurutan. Ada juga yang lembaga menyelenggarakan tesnya dalam 1 hari aja, jadi keempat komponennya ini dilaksanakan dalam 1 hari. Listening. Jadi listening IELTS ini dikerjakan dalam waktu 30 menit plus 10 menit waktu untuk menyalin jawaban kalian ke lembar jawaban. Jadi akan ada 4 format audio. Yang pertama itu percakapan sehari-hari antara 2 orang. Yang kedua, monolog kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, percakapan grup atau kelompok. Dan yang keempat, monolog dalam substansi akademik. Jadi masing-masing audio ini akan memiliki pertanyaan yang kalau diakumulasikan itu akan berjumlah 40 pertanyaan. Yang kedua adalah reading atau membaca. Nah, di part reading ini ada 3 teks atau 3 bacaan yang memiliki pertanyaan yang kalau diakumulasikan itu berjumlah 40 pertanyaan. Jadi bisa aja di teks pertama itu 12, di teks kedua 13. Pokoknya kalau diakumulasikan itu berjumlah 40 soal atau pertanyaan yang harus dikerjakan dalam waktu 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya, writing atau menulis. Writing terbagi menjadi 2. Yang pertama, part bagian menjelaskan diagram. Jadi nanti akan ada satu diagram yang bisa saja berbentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram pie, maupun diagram garis. Pokoknya berisi informasi. Nah, tugas kalian adalah menjelaskan informasi dalam diagram tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi dalam tulisan atau dalam esai gitu. Yang kedua adalah part memberikan opini. Jadi di part kedua ini kalian akan diberikan satu topik atau satu tema tulisan. Kemudian kalian harus menuangkan pengetahuan dan hal apapun yang kalian tahu tentang topik ini ke dalam tulisan. Nah, yang terakhir adalah speaking atau berbicara. Speaking ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 15 menit. Nah, yang spesialnya dari IELTS adalah di bagian atau di part speaking ini kita akan diberikan kesempatan untuk
ngobrol dan berbicara langsung dengan native speaker atau orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, atau orang yang fasih dalam berbahasa Inggris, atau kalau di Indonesia itu lazimnya disebut dengan sebutan bule. Jadi kita akan diberikan kesempatan untuk ngobrol face to face atau berhadapan muka, dan topik yang dibahas juga beraneka macam, mulai dari latar belakang diri kita sampai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai keempat topik atau mata uji di IELTS. Untuk informasi lebih jelas, lebih detail, kalian bisa searching sendiri di Google. Jadi ada banyak banget website yang menyediakan informasi yang lengkap seputar IELTS gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem penilaian atau scoring. Jadi di scoring IELTS ini ada yang disebut dengan band score dan overall band score. Yang pertama adalah band score. Jadi band score itu adalah nilai kalian pada tiap-tiap mata uji keterampilan. Jadi ada yang disebut band score reading, band score listening, band score writing, dan band score speaking. Sedangkan overall adalah nilai kalian secara keseluruhan. Jadi kayak skor total kalian dalam tes IELTS gitu. Lalu berapa band score itu? Jadi di IELTS band score itu mulai dari 4 sampai dengan 9. Jadi 4 itu yang paling rendah dan 9 itu yang perfect alias yang paling tinggi gitu. Lalu dari rentang 4 sampai 9, berapa skor yang harus kita dapat untuk bisa daftar kampus dan daftar beasiswa. Ini khususnya untuk para scholarship hunter ya. Jadi sebenarnya skor IELTS itu bergantung pada beasiswa apa yang mau kalian apply dan kampus mana yang mau kalian daftar gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk tes IELTS, kalian harus riset dulu kira-kira kalian mau ikut beasiswa mana dan kalian mau masuk kampus mana. Tapi kalau kalian tipe yang kayak aku dulu, yang scholarship hunter sejati, jadi pemburu yang mau banyak apply beasiswa dan mau banyak apply kampus, aku akan kasih insight dan masukan buat kalian dalam hal skor. Tapi umumnya di dalam negeri atau di Indonesia rentang skor IELTS yang diminta adalah overall band score 5,5 sampai 6. Atau kalau misalnya diminta lebih tinggi, kayaknya maksimal di 6,5. Tapi kalau untuk di luar negeri, khususnya di benua Eropa, Amerika, dan benua Australia, itu IELTS yang diminta lebih tinggi. Minimum itu overall band score 6,5 dan band score tiap mata uji itu 6. Jadi nggak ada skor reading, listening, writing, dan speaking yang di bawah 6. Tapi skor keseluruhan harus 6,5. Nah, itu untuk mayoritas kampus di luar negeri. Tapi kalau kalian apply-nya atau menargetkan kampus perguruan tinggi utama dunia, atau biasanya di LPDP itu PTUD, kayak Oxford University, Harvard, Cambridge, pokoknya kampus-kampus top, IELTS yang diminta itu pasti lebih tinggi. Bisa aja 7, 7,5 atau bahkan 8 gitu. Yang bisa dibilang kemampuan bahasa Inggrisnya udah sedikit lagi native gitu. Udah level another level, next level gitu. Berdasarkan riset aku, karena aku dulu riset lumayan banyak ngakuin riset kampus yang ada di Belanda, di Australia, di UK, atau beberapa kampus juga di Asia, itu mereka rata-rata minta IELTS-nya itu di overall band score 6,5 dengan each band yang 6. Jadi nggak ada skor yang di bawah 6. Jadi itu udah skor yang bisa aku sebut dan bisa aku bilang skor aman lah untuk kalian kalau kalian masih mau berburu sana sini gitu. Untuk LPDP juga IELTS-nya itu tergantung pada jenis beasiswa yang kalian apply. Apply reguler, apply afirmasi, atau apply yang jenis-jenis beasiswa lainnya, bisa aja IELTS yang diminta juga berbeda. Jadi sekali lagi kalian harus riset terlebih dahulu sebelum menargetkan. Nah,
Yang selanjutnya adalah biaya. Nah, biaya tes IELTS ini bisa aku bilang nggak murah karena dia di rentang 2.900.000 sampai 3 juta rupiah. Jadi ini angka yang nggak sedikit ya. Jadi sebelum mengambil tes IELTS harus belajar betul-betul supaya tesnya satu kali aja gitu udah dapat skor yang pas untuk apply beasiswa dan apply kampus gitu. Untuk tempat penyelenggara tesnya itu kalian bisa search aja di Google tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian. Jadi aku rasa dia punya standar yang sama ya untuk tes IELTS-nya. Kalau aku dulu kemarin tesnya itu di Central International Education yang ada di Kota Palembang. Jadi itu biayanya 3 juta rupiah kalau nggak salah. Yang terakhir adalah tips dan trik dari aku untuk kalian yang lagi belajar IELTS atau lagi persiapan mau ambil tes IELTS. Yang pertama adalah IELTS itu tidak instan, jadi nggak bisa minggu depan mau tes baru mau belajar hari ini, itu nggak bisa ya teman-teman, mustahil. Jadi persiapan IELTS itu harus jauh-jauh hari. Kalau aku sendiri persiapan IELTS itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi 1 bulan pertama aku dibantu sama lembaga kursus online untuk ngasih insight ke aku dan ngasih gambaran ke aku mengenai IELTS itu apa. Kemudian 5 bulan selanjutnya itu aku belajar sendiri atau otodidak. Jadi untuk kalian yang punya dana lebih itu boleh banget untuk ikut kursus IELTS sebenarnya. Tapi kalau misalnya keuangan kalian terbatas, belajar mandiri asal konsisten juga membantu kok. Yang kedua, belajar IELTS harus rutin dan intens. Jadi harus setiap hari atau setiap malam gitu. Jadi setiap hari itu harus ada materi-materi baru yang kalian pelajari biar nggak lupa dan biar melekat di ingatan kalian. Nah, setelah 1 bulan belajar, kalian bisa ikut yang namanya tes prediksi atau tes simulasi. Jadi itu semacam tryout-nya IELTS. Dan dari tes ini kalian bisa lihat nih kira-kira bayangan skor kalian berapa di part atau di bagian mana kalian yang kurang gitu. Kalian bisa asah di situ gitu. Selanjutnya banyak latihan soal dari buku Cambridge. Jadi nanti mungkin aku akan taruh link bukunya di description box. Kalian bisa download dan print buku itu, kumpulan soal-soal di buku itu, kemudian kalian bisa kerjain gitu. Jadi buku Cambridge ini adalah buku yang merangkum soal-soal latihan IELTS yang paling mirip dengan soal IELTS yang sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman aku memang formatnya itu ya begitu kira-kira untuk real testnya. Nah, untuk part listening dan speaking itu aku dulu belajarnya dari YouTube. Aku juga bakal taruh link listening YouTube-nya. Jadi kalian bisa lihat channel ini. Biasanya dia update tiap hari listening baru gitu. Jadi kalian bisa latihan dan di akhir video juga mereka ngasih kayak kunci jawabannya. Jadi kalian bisa lihat lah kalian benar berapa, kalian salah berapa. Kemudian juga speakingnya juga ada di channel ini. Nanti aku taruh linknya di description box. Yang terakhir adalah practice make perfect. Jadi nggak ada suatu hal di dunia ini yang instan. Semuanya butuh usaha, semuanya butuh kerja keras. Tapi kalau kalian yakin dan percaya sama usaha diri kalian sendiri, insya Allah pasti bisa gitu. Asal kalian tekun dan rajin aja. Kemudian juga aku adalah orang yang percaya bahwa motivasi terbesar itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita. Jadi mau sekeras apapun orang nyemangatin, kalau dari dalam diri kita udah gak semangat, itu udah pasti gak semangat. Tapi kalau dari dalam diri kita semangat, kemudian ditambah dengan semangat orang lain, maka itu akan nge-boost atau menambah kepercayaan diri kita. Jadi harus sering-sering latihan, harus sering-sering belajar, karena nggak ada hal yang instan di dunia ini. Oke, mungkin sekian video dari aku mengenai IELTS atau ngomongin IELTS di video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran dan insight baru untuk kalian yang lagi belajar IELTS atau mau mulai belajar IELTS.
Semangat selalu. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh DM Instagram aku. Kalau misalnya aku ada waktu itu pasti aku jawab semua pertanyaan yang masuk seputar IELTS atau seputar yang lainnya juga boleh. Jadi see you di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.